Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia merupakan puncak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah subscribe channel ini? Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997 turut memperburuk situasi, menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat. Ketidakadilan sosial dan korupsi yang merajalela semakin memperburuk kondisi, mendorong protes besar-besaran di berbagai daerah. Pada awal Mei 1998, demonstrasi mahasiswa di berbagai kota, termasuk Jakarta, semakin meluas. Mereka menuntut reformasi politik, pengunduran diri Soeharto, dan penghapusan praktik korupsi. Tuntutan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada 12 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan dimulai ketika demonstrasi damai berubah menjadi kekerasan. Terjadi penjarahan, pembakaran, dan aksi brutal yang mengarah pada tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Pada 13 Mei 1998, situasi semakin memanas. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan pecah, menyebabkan banyak korban jiwa. Aksi penjarahan melanda pusat-pusat perbelanjaan, dan banyak gedung dibakar. Selama kerusuhan ini, terdapat laporan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, serta tindakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang menjadi sasaran amuk massa. Tragedi Mei 1998 meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan kolektif bangsa. Korban jiwa diperkirakan mencapai ratusan, dan kerugian material mencapai miliaran rupiah. Kerusuhan ini memicu pergeseran politik yang signifikan, berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Era reformasi pun dimulai, membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Setelah tragedi ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki hubungan sosial dan mendorong keadilan. Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia selama kerusuhan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya diselesaikan. Komnas HAM berusaha untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, namun banyak dari kasus tersebut belum mendapatkan kejelasan hukum. Kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia modern.
Momen ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai bangsa, kita harus belajar dari sejarah untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan, sambil terus berjuang untuk mencapai demokrasi yang sejati dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan kalian bisa kirim cerita misteri kalian, seperti cerita horor, legenda, teori konspirasi, kriminal dan kasus misteri lain yang kalian tahu ke alamat email di bawah.